Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pertama, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, sehingga pada hari yang penuh keberkahan ini, di bulan yang penuh dengan kebaikan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hambanya, yaitu melaksanakan ibadah puasa dengan tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua, keluarga kita, anak-anak kita, kelak di yaumil akhir diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, berbicara tentang puasa, tentu kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan puasa. Puasa memiliki pengertian al-imsaku anil muftirat kal akli wasyurbi wal jima'i min tulu'il fajri tsani ila ghurubis syamsi biniyatin at-taqarrub wa ta'abbud ilallah ta'ala. Puasa adalah ibadah yang dilakukan seseorang dengan cara menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Di antara hal itu adalah makan, minum, dan juga menahan hawa nafsu. Dari mulai terbit fajar yang kedua hingga terbenamnya matahari, dibarengi dengan niat untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Di antara ayat yang menjadi landasan kita melaksanakan ibadah puasa adalah surah Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan puasa Ramadan sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Hadirin rahimakumullah, ayat di atas menegaskan kepada kita bahwasanya tujuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan ibadah puasa adalah agar iman dan takwa kita senantiasa meningkat. Akan tetapi, hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan hikmah yang amat besar dari disyariatkannya ibadah puasa. Dan di antara hikmah itu adalah hikmah kesehatan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di antara hikmah yang akan kita peroleh dari sisi kesehatan ketika kita melaksanakan ibadah puasa adalah pencernaan kita akan semakin baik. Sebagaimana kita ketahui bersama Bapak Ibu, bahwasanya pencernaan kita hampir setiap hari kita gunakan untuk bekerja, khususnya lambung dan usus kita. Kita bisa perhatikan sehari apa saja makanan yang masuk ke dalam perut kita, minuman apa saja yang kita konsumsi, maka secara tidak langsung usus dan organ di dalam tubuh kita senantiasa bekerja. Sehingga pada saat kita melaksanakan puasa, lambung serta usus kita diberi waktu untuk beristirahat dan memperbaiki diri. Dan hal itu yang membuat lambung dan usus kita menjadi lebih sehat. Hikmah yang kedua yang dapat kita peroleh ketika kita melaksanakan puasa. Puasa adalah detoks alami bagi tubuh kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah,
pada saat kita melaksanakan ibadah puasa, maka tubuh kita akan dengan otomatis membersihkan racun-racun yang ada dalam tubuh. Begitu juga lemak-lemak yang menempel di dalam tubuh kita juga akan otomatis dibersihkan oleh tubuh kita. Maka hal itu juga sudah dibuktikan oleh banyak para ahli kesehatan. Puasa menjadi detoks alami yang bisa kita lakukan untuk menyehatkan tubuh kita menjadi lebih baik. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kemudian hikmah yang ketiga yang bisa kita peroleh ketika kita melaksanakan ibadah puasa adalah menyehatkan emosi dan jiwa kita. Pada saat kita berpuasa, kita dilatih untuk menahan diri serta melatih kesabaran yang kita miliki. Orang yang melaksanakan puasa, maka ia mengajari dirinya untuk menahan amarah, menahan emosi, dan menahan ucapan buruk keluar dari mulutnya. Dengan hal itu, hati dan jiwa menjadi lebih tenang, serta pikiran menjadi lebih damai. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hal di atas yang sudah kita sampaikan tadi adalah rangkuman dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwa Rasulullah SAW bersabda, wasumu tasihhu, dan berpuasalah kalian, niscaya kalian akan menjadi sehat. Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita hayati tiap ibadah yang kita lakukan, serta kita niatkan puasa kita sebagai puasa yang penuh dengan kebaikan, menjadi pelatih penentram jiwa kita, sehingga takwa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kita peroleh dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Sekian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.